Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya buat Anda yang menonton video ini, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 5 golongan orang yang kekal selamanya di neraka, beserta dalil-dalilnya. Dalam Islam, salah satu keyakinan mendasar adalah konsep akhirat, di mana individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia ini. Akhirat ini termasuk konsep surga dan neraka, di mana individu akan diberi ganjaran atau hukuman berdasarkan perbuatannya selama hidupnya. Beberapa individu dihukum di neraka untuk waktu yang terbatas, dan ada golongan orang yang kekal di neraka. Al-Quran menjelaskan deretan dosa-dosa terbesar yang menjadi penyebab seseorang kekal masuk ke dalam neraka. Dosa-dosa yang dimaksud termasuk bagi mereka yang kerap meninggalkan sholat. Allah menciptakan neraka sebagai tempat yang kekal bagi orang-orang yang takabur. Neraka merupakan bentuk balasan atas penghinaan dan perbuatan kaum yang kufur lagi takabur selama di dunia. Golongan orang yang kekal di neraka ini adalah orang-orang yang menolak petunjuk Allah dan tetap bertahan dalam ketidaktaatan dan kesalahan mereka. Al-Quran menggambarkan hukuman yang akan mereka hadapi sebagai hukuman yang berat dan abadi, tanpa kemungkinan penebusan atau pelarian. Keyakinan akan golongan orang yang abadi di neraka berfungsi sebagai pengingat bagi umat Islam untuk mengambil tindakan mereka dengan serius dan berjuang menuju kebenaran dan perbuatan baik. Hal ini juga untuk menekankan pentingnya mencari pengampunan dan pertobatan atas dosa-dosa seseorang sebelum terlambat. Lantas siapa saja golongan orang yang kekal di neraka? Lebih lengkapnya, berikut ini telah saya rangkum dari berbagai sumber. Daftar 5 golongan orang yang diyakini akan abadi di neraka, beserta dengan dalil-dalilnya. 1. Kekafiran dan kemusyrikan. Dijelaskan dalam firman-Nya, perkara yang menjadi penyebab penghuni neraka tersebut kekal di dalamnya adalah kekafiran dan kemusyrikan mereka. Padahal, sudah ada seruan untuk beriman kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 100-101, yang artinya, siapa yang berpaling dari Al-Quran, sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat atau dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalamnya, sangat buruklah beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Dalam ayat lain, Allah juga menjelaskan hal ini dalam surah Ar-Rod ayat 5, yang artinya, jika engkau, Nabi Muhammad, heran, justru yang mengherankan adalah ucapan mereka, orang-orang kafir, apakah bila kami telah menjadi tanah, kami benar-benar akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah orang-orang yang kufur kepada Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Surah Ghafir ayat 50 juga menjelaskan, penjaga pintu neraka pernah bertanya pada orang kafir saat hendak memasukinya. Malaikat tersebut bertanya soal ajaran yang sudah dibawa oleh para rasul pada mereka dan mereka mengaku mendustakannya dalam firman surah Al-Mulk ayat 9 yang artinya, mereka menjawab, pernah, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan mengatakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Para malaikat berkata, kamu tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. 2. Tidak sholat. Tidak sholat ini termasuk dalam perkara tidak melaksanakan syariat yang disetarakan dengan para pendusta kedatangan hari kiamat. Berkenaan dengan hal ini, diceritakan dalam Al-Quran, penghuni surga pernah bertanya pada para penghuni neraka mengenai penyebab yang menjadikan mereka masuk di dalamnya. Para penduduk neraka itu pun menjawab dalam surah Al-Mudatsir ayat 43-47. Beberapa di antaranya yang dilakukan mereka adalah tidak mengerjakan sholat dan tidak memberi makan orang miskin.
yang artinya, mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan, kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian. 3. Tunduk pada pemimpin sesat. Mematuhi pemimpin yang sesat dan kafir dianggap sebagai langkah kekafiran menghalangi orang dari agama Allah dan mengikuti ajaran Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 25, yang artinya, kami menetapkan bagi mereka teman-teman dari setan, yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan, nafsu dan kelezatan dunia, dan di belakang, angan-angan, mereka, tetaplah atas mereka putusan, azab, bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. 4. Kemunafikan. Allah telah mengancam orang-orang yang munafik agar ditempatkan di tingkat paling dasar neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini tertuang dalam surah At-Taubah ayat 68. Yang artinya Allah telah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka. Bagi mereka azab yang kekal. 5. Kesombongan. Dosa terbesar terakhir yang dimiliki seluruh penghuni neraka adalah kesombongan. Keterangan ini dibuktikan dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 36. Yang artinya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan dosa-dosa besar, yang bisa menjadikan kita menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe ke channel ini, agar Anda mendapatkan info yang bermanfaat seputar Islam.